Dimulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik jamaah salat maghrib, jamaah salat maghrib Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kalinya marilah kita panjatkan bersama-sama puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan karunia-Nya, limpahan nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita, baik itu kenikmatan yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, ya. Kenikmatan berupa rasa aman, rasa cukup, ya. Dan yang paling penting adalah kenikmatan berupa keimanan dan keistiqomahan berada di atas jalan kebenaran. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga akhir zaman kelak. Bapak ibu sekalian jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berada di tanggal berapa? 1 Sya'ban nggih. Para ulama banyak yang mengatakan bahwasanya Ramadan nggih, bulan Ramadan nggih niki, sebelum kita masuk ke materi tafsir, sedikit membahas terlebih dahulu tentang bulan Sya'ban ya. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan untuk menanam ya. Kemudian bulan Syawal adalah bulan untuk menyemai ya, hasil yang ditanam ketika bulan Ramadan. Maka para ulama mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan untuk mempersiapkan, okay? Bulan untuk mempersiapkan, ya. Karena Bapak Ibu sekalian, seorang petani, ya, mungkin ini bapak yang punya sawah lebih paham, ya. Nanti kalau salah dikoreksi, ya. Seorang petani tidak mungkin langsung menanam di lahan begitu saja, okay? Pasti sebelum ia menanam bibit yang akan ia tanam, ia menyiapkan dulu tanahnya, digemburkan tanahnya, dibersihkan dari hal-hal yang bisa mengganggu tumbuhnya benih yang akan ia tanam. Maka setelah bersih, barulah benih tadi ditanam di lahan tersebut. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, dengan keadaan kita, ya, dengan bulan Ramadan yang akan segera datang, ya, sekitar 1 bulan lagi, ya. Seorang hamba Bapak Ibu sekalian itu pasti akan kaget, ya. Tiba-tiba, ya, yang tadinya jarang membaca Al-Quran, ya, mungkin membaca Al-Qurannya sehari hanya 1 halaman, 1 lembar, tiba-tiba langsung banyak, ya. Atau yang tadinya, ya, jarang sholat malam, ya, tiba-tiba langsung sholat malam, ya. Pasti apa? Akan merasakan yang namanya berat, ya. Maka para ulama mengatakan bulan Sya'ban ini digunakan untuk mempersiapkan, ya.
Karena bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, kemuliaan dan keutamaan yang Allah letakkan di dalamnya itu bukan hanya satu hari, satu jam, satu minggu, tetapi satu bulan penuh. Oke. Maka seorang hamba harus mempersiapkan banyak tenaga, banyak semangat agar ia tidak mudah futur ketika nanti sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Maka di tanggal 1 bulan Sya'ban ini, Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita menyemangati diri kita sendiri dan juga orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, untuk mempersiapkan, ya, menyicil sedikit demi sedikit ketaatan-ketaatan, sehingga nantinya saat kita masuk di bulan Ramadan kita berada dalam puncak ketaatan, ya, kita berada dalam masa menanam yang baik, sehingga hasil yang akan kita tuai di bulan Syawal nanti adalah hasil yang insya Allah juga baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita masih di surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah di ayat sebelumnya Allah bersumpah dengan jiwa seorang hamba, dengan jiwa seorang manusia, maka kemudian di ayat berikutnya, di ayat ke-8 ini Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang mengilhamkan kepadanya, ya, kepada jiwa manusia tadi jalan kejahatan, ya, fujuraha wa taqwaha, ataupun jalan ketakwaan. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kalimat fa'alhamaha. Apa yang dimaksud dengan ilham? Ketika Allah mengilhamkan kepada seorang hamba, itu maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian, membahas kalimat ilham ini, kita akan sedikit masuk ke dalam ilmu yang namanya ilmu ulumul Quran. Nanti menawi Bapak Ibu ada yang kurang faham atau belum faham, insya Allah bisa ditanyakan, insya Allah. Tetapi kita akan mencoba untuk menyampaikannya dengan bahasa yang semudah mungkin. Jadi kalimat ilham ini, Bapak Ibu sekalian, ini secara bahasa hampir sama dengan wahyu. Bedanya, wahyu ini adalah sesuatu yang khusus Allah turunkan kepada rasul-rasulnya, kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilham, adalah sesuatu yang Allah turunkan menyeluruh kepada seluruh manusia, baik itu rasul maupun dia orang biasa. Maka ilham ini sifatnya hampir sama seperti wahyu. Dia akan turun di hati seorang hamba, di jiwa seorang hamba. Jadi ulama ulumul Quran mengatakan ilham ini setingkat di atas ma'rifah. Misalnya, saya mengetahui bahwasanya sholat zuhur itu wajib. Maka pengetahuan ini, Bapak sekalian, ini disebut dengan ma'rifah. Karena pengetahuan saya akan wajibnya sholat zuhur ini hanya sebatas di dalam pikiran saya,
nggih, belum masuk ke dalam hati saya. Nah, kemudian begitu datang waktu sholat zuhur, ya, lantas timbul, nggih, di dalam hati kita, ya, keinginan, oh, tadi saya sudah tahu bahwasanya sholat zuhur itu wajib, maka saya ingin, ya, untuk mengerjakannya. Nah, keinginan ini Bapak Ibu sekalian yang disebut oleh para ulama sebagai ilham, ya. Maka orang kalau hanya tahu hukumnya saja dan belum punya keinginan dalam hati untuk mengerjakannya, ya, itu belum disebut memperoleh ilham, ya. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alhamaha, ya. Allah memberikan ilham kepada seluruh manusia, meletakkan keinginan di dalam hati setiap hamba. Tetapi keinginannya ini Bapak Ibu sekalian, dari satu hamba ke hamba yang lainnya, ini berbeda. Allah mengatakan, berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang pertama adalah Allah meletakkan, ya, di dalam hati seorang hamba keinginan untuk fujur, berbuat fajir, berbuat kemaksiatan, berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa taqwaha, dan yang kedua Allah Subhanahu wa taala meletakkan, ya, di dalam hati seorang hamba keinginan untuk bertakwa atau berbuat baik, ya, atau berbuat hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ahli tafsir di dalam ayat ini mengatakan, okay, ketika Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, bahwasanya setiap perbuatan yang akan dikerjakan oleh seorang hamba, okay, di sini tulisannya annahu ta'ala alhamal mu'mina al-muttaqi taqwahu wa alhamal kafira fujurahu, okay, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan setiap amalan yang akan diperbuat oleh seorang hamba. Maka seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan bisa berbuat ketaatan kecuali ketika Allah telah mengilhamkan kepadanya untuk berbuat ketakwaan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah lah juga yang alhamal kafira fujurahu, yang mengilhamkan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang pertanyaannya, ya, di dalam ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini mengeluarkan suatu hadis atau suatu sabda, ya, yang lahir dari pertanyaan seorang sahabat, sebentar. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat, ya, ini mengatakan, inna rajulan min Muzainah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita ma ya'malun nasul yawma wa yakdahuna fihi asyai'un qudhiya alaihim wa madha alaihim aw fima yastakbiluna mimma atahum bihi nabiyuhum wattukhidat alaihim bihim al-hujjah faqala bal syai'un qudhiya alaihim wa madha alaihim
Qala falima na'malu idzan? Qala man kana Allahu khalaqahu liwahidatin minal manzilataini fahuwa yusta'malu laha. Faqala an-nabi wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi seorang sahabat dari Muzannah. Muzannah ini adalah suatu kota, datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang amalan atau perbuatan yang dilakukan, yang diusahakan oleh orang-orang saat ini? Jadi ada yang mengusahakan untuk menjadi baik, ada yang mengusahakan untuk menjadi sebaliknya, menjadi buruk. Sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, apakah ini wahai Rasulullah sesuatu yang telah ditetapkan untuk mereka, atau sesuatu yang akan mereka hadapi di masa depan? Jadi sahabat ini bertanya, ketika seorang hamba ini berbuat sesuatu, apakah perbuatannya ini adalah sesuatu yang dulunya sudah ditulis oleh Allah, atau sesuatu yang akan ia temui nanti di masa depan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lebih tepatnya wahai sahabat, itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan dan mereka juga harus mengusahakannya di masa yang akan datang. Jadi seorang hamba, Allah sudah menulisnya, ia akan berbuat ketaatan. Tetapi untuk berbuat ketaatan ini, seorang hamba juga harus berusaha untuk mengerjakannya. Maka kemudian sahabat mengatakan, falima na'malu idzan? Jika demikian, untuk apa ya Rasulullah kita beramal atau kita berbuat sesuatu? Tadi kan Rasul mengatakan sudah ditulis dahulu. Lalu sahabat bertanya, kalau sudah ditulis, terus kenapa kita harus beramal? Maka Rasul menjawab, man kana Allahu khalaqahu liwahidatin minal manzilataini fahuwa yusta'malu laha. Siapapun yang Allah ciptakan untuk salah satu dari dua posisi tersebut, posisi baik dan posisi yang buruk, maka yusta'malu laha, Allah akan menggunakannya untuk hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan demi jiwa dan yang menciptakannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah juga yang mengilhamkan kepada seorang hamba perbuatan yang buruk ataupun perbuatan yang baik yang akan ia kerjakan. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba ilham untuk berbuat keburukan, yang mana keburukan ini akan menuntunnya menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, yang mana dengan hidayah ini hamba tadi akan menemui keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang harus kita ketahui adalah bahwasanya apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu berangkat dari sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan al-fujur, perbuatan yang buruk, itu maknanya bukan Allah mendolimi hamba tadi. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hamba yang lainnya, maka ini semua terjadi adalah karena kemurahan, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Misalnya di sebuah perusahaan ada dua karyawan, ada dua karyawan. Karyawan yang satu ini
dia sangat rajin, nggih. Dia datang tepat waktu. Kemudian yang satunya Bapak Ibu sekalian, ini sebaliknya, ya. Ia sering terlambat, kemudian sering membuat keributan dan kesalahan, nggih. Maka di akhir tahun, ketika pimpinan tadi, ya, pimpinan perusahaan ini ingin memberikan bonus akhir tahun, kira-kira yang diberi bonus yang baik atau yang buruk, Bapak sekalian? Yang baik. Nah, kemudian saat pimpinan tadi tidak memberikan bonus kepada yang buruk, apakah kita bisa mengatakan bahwasanya ia tidak adil? Tentu tidak bisa. Karena pimpinan tadi, nggih, tidak memberikan bonus kepada karyawan yang buruk, ya, dikarenakan perbuatan yang ia perbuat. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat al-hidayah, nggih, atau wa taqwaha, ilham untuk berbuat ketakwaan ini, nggih, karena datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tidak mengetahui apa yang akan Allah ilhamkan kepada kita, nggih, apa yang akan Allah turunkan kepada hati kita, apakah keinginan untuk berbuat baik ataukah sebaliknya, nggih. Betapa banyak kita melihat ada orang-orang yang dulunya baik, nggih, tiba-tiba menjadi buruk, atau yang dulunya buruk, nggih, ya, banyak maksiat, nggih, tiba-tiba Allah berikan ilham untuk bertaubat, lantas istiqomah, meninggal dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua, nggih, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita Bapak sekalian tidak mengetahui apa yang akan Allah ilhamkan kepada kita, nggih, dari sanalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk, agar diberi ilham untuk selalu berada di jalan yang baik, nggih. Di dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca Bapak Ibu sekalian, nggih, kita membaca satu hari berapa kali? Minimal 17 kali, nggih. Niku belum dengan sholat sunnahnya. Ada kalimat ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami wahai Allah jalan yang lurus. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita tidak tahu apa yang akan Allah ilhamkan kepada kita, sehingga Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk terus-menerus memohon ihdinas siratal mustaqim. Dan Bapak Ibu sekalian, jika kita mencermati, nggih, kandungan surat Al-Fatihah, nggih, dari ayat 1, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nggih, ini kandungannya ternyata adalah doa untuk meminta hidayah dan bagaimana cara meminta atau cara berdoa yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnul Qayyim di dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya allamallahu ibadahu kaifiyata su'alihi al-hidayah. Surat Al-Fatihah ini dibaca agar hamba ini menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala allamahu, mengajari mereka kaifiyata su'alihi, bagaimana toh cara meminta yang benar, cara meminta yang baik, memohon yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Maka Ibnu Qayyim mengatakan wa amarahum ay yuqaddimu baina yadayhi hamdahu wa tsana alaihi. Jadi seorang hamba saat ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengedepankan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian pujian-pujian dan juga pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkandung di dalam ayat
ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nggih. Di sini seorang hamba ya masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih. Baru setelah itu Ihdina siratal mustaqim. Nggih. Maka Bapak Ibu sekalian, adab yang diajarkan ya atau yang tersirat dari surat Al-Fatihah ini saat kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan langsung meminta. Nggih. Jenengan misalnya punya hajat yang ingin diajukan, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab yang baik Bapak Ibu sekalian, hendaklah mendahulunya dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, jika kita melihat ayat surat Al-Fatihah ini, satu-satunya doa yang diminta oleh hamba di dalam Al-Fatihah ini hanyalah kalimat Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka para ulama mengatakan ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya hidayah atau petunjuk dari Allah kepada seorang hamba untuk berbuat kebaikan adalah kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling mulia yang Allah berikan kepada seorang hamba di muka bumi ini. Maka Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita menyadari bahwasanya hidayah ini adalah kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita, ya, kita diminta untuk sadar ya bahwasanya yang harus selalu kita minta adalah agar Allah memberikan kita hidayah. Dan ketika Allah sudah memberi kita hidayah, kita juga harus menyadari bahwasanya kita adalah orang yang sedang diberi nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin kenikmatan-kenikmatan yang lain ya tidak Allah berikan kepada kita. Mungkin ya jabatannya enggak tinggi, keluarganya enggak banyak ya, istrinya enggak banyak, anak-anaknya cuma sedikit, hartanya terbatas. Tetapi Bapak Ibu sekalian, selama kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh nikmat yang ada di muka bumi ini tidak ada apa-apanya dibanding hidayah yang saat ini sedang kita pegang. Maka salah seorang ulama mengatakan min a'dhamil karamah luzumul istiqomah. Karomah, karomah niku napa? Sekti, jadi kalau bahasa kita kesaktian. Jadi karomah ya, biasanya nek wali-wali niku pasti punya karomah. Ada yang mungkin katanya bisa terbang, bisa apa Tapi ulama mengatakan a'dhamul karomah, karomah yang paling besar, yang paling tinggi itu bukan ketika seorang manusia bisa bisa terbang, bisa megang api atau kita lihat bisa bahasa hewan, bahasa semut dan lain sebagainya Tetapi a'dhamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling tinggi adalah ketika seorang hamba melazimi istiqomah, melazimi jalan hidayah. Ketika seorang hamba Allah tuntun untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu, Allah tuntun untuk senantiasa berbuat kebaikan, Allah tuntun untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Itu Bapak Ibu sekalian adalah karomah yang paling besar. Jadi ya, tetapi realitanya Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat ya orang-orang di luar sana ya atau orang-orang pada umumnya itu lebih tertarik kepada orang yang bisa terbang atau orang yang menjaga sholat 5 waktu, Pak. Ya, pasti mengatakan
wah, yang bisa terbang ini orang yang sakti, atau orang yang bisa ya mengaku bisa bahasa semut, ini adalah orang yang sakti. Ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, ya, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah istiqomah, bukan menunjukkan karomah ataupun kesaktian, ya. Ibnu Qayyim mengatakan kun sahibal istiqomah wala kun sahibal istiqomah la talibal karamah fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah wa rabbuka azza wa jalla yutalibuka bil istiqomah. Okay. Beliau mengatakan kun sahibal istiqomah, jadilah kalian ya hamba-hamba yang berusaha untuk istiqomah. La talibal karamah, bukan hamba-hamba yang mencari karomah ya, mencari hal-hal yang di luar nalar manusia, hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah. Memang ya jiwa kalian atau jiwa manusia pada umumnya itu senang ya atau menyukai kalau dia ini bisa mengerjakan hal-hal yang orang lain tidak bisa mengerjakannya. Okay. Ada kebanggaan tersendiri. Ya. Wa rabbuka azza wa jalla yutalibuka bil istiqomah. Tetapi Rabbuka ya, Rabbmu atau Allah Subhanahu wa taala itu yutalibuka bil istiqomah. Allah itu hanya memintamu untuk istiqomah, okay. Bukan meminta kita untuk bisa terbang, bukan meminta kita untuk bisa memegang api atau bisa apa malih Pak? Kula nggak tahu. Okay. Pokoknya hal-hal lain okay, yang di luar batasan kita ya. Tidak, satu-satu yang Allah minta dari kita Bapak Ibu sekalian hanyalah istiqomah ya. Maka istiqomah ini adalah yang tersirat dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalimat wa taqwaha artinya adalah Allah mengilhamkan kepada seorang hamba untuk berbuat takwa terus menerus ya, istiqomah ya, fastaqim kama umir, maka istiqomahlah engkau sebagaimana diperintahkan. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus menempuh jalan istiqomah? Atau apa sebenarnya hakikat dari istiqomah? Ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba ini Bapak Ibu sekalian diberi ya gelar hamba yang istiqomah, hamba yang berjalan di atas jalan yang lurus, itu maknanya bukan hamba tadi maksum, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan, bukan Bapak Ibu sekalian. Makna kalimat ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah sebuah jalan yang membentang lurus ya, yang mana jalan ini ujungnya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba di dalam perjalanan ya meniti jalan yang lurus ini sekalian, ia tergelincir nggih. Kan niki lurus nggih. Kadang belok sedikit karena lupa, kadang belok kiri sedikit karena khilaf ya. Itu adalah sifat manusiawi kita. Tetapi yang paling penting adalah segera sadar ya, istiqomah kembali ya. Setelah tadi sedikit belok, balik lagi ya ke jalan yang lurus ya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian saat kita sudah belok okay, lalu belok terus ya, belok kanan terus okay, terlalu jauh ya. Maka ini yang dinamakan jalan yang tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, setelah tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya, Allah lah yang mengilhamkan kepada seorang hamba perbuatan buruk yang ia kerjakan ataupun ketaatan yang ia kerjakan, dan
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu terus-menerus berdoa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi kita tidak tahu apa yang akan Allah ilhamkan kepada kita, apa yang akan Allah turunkan di dalam hati kita. Dan tadi yang sudah kita bahas sedikit, ada banyak orang yang dulunya berbuat ketaatan yang luar biasa, tetapi karena ia tertipu, lantas Allah belokkan ia menuju jalan yang kemaksiatan, jalan yang tersesat. Contoh yang bisa kita lihat atau bisa kita baca sejarahnya adalah Qarun, umatnya Nabi Musa. Tentu kita semua sudah menyadari Qarun ini dulunya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah. Tetapi begitulah Bapak Ibu sekalian, karena hidayah tadi adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak menyukai hamba ini, Qarun tadi, untuk mendapatkan hidayah, maka Allah belokkan ia menuju jalan kesesatan. Dan berapa banyak orang-orang yang dulunya berbuat kemaksiatan, tetapi karena Allah mengizinkan baginya jalan hidayah, maka kemudian ia menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa dan meninggal dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Dan contoh yang bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, adalah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW, sahabat Umar bin Khattab. Umar ini dulunya Bapak Ibu sekalian ahlul maksiat. Sebelum beliau masuk Islam adalah orang yang paling mengerikan. Beliau pernah membunuh anaknya sendiri, menguburnya hidup-hidup. Beliau sering meminum khamr, minuman keras. Beliau bahkan beberapa kali ingin membunuh Rasulullah. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki untuk menurunkan hidayah kepada hati seorang Umar tadi, apa yang bisa diperbuat oleh manusia? Seketika Allah belokkan hatinya yang tadinya berada di jalan kemaksiatan menuju jalan ketaatan, menjadi pembela Islam dan meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah diri kita sendiri. Adalah diri kita sendiri. Karena kita tidak tahu besok, minggu depan, bulan depan, apakah Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Maka satu-satunya jalan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita Bapak Ibu sekalian adalah dengan dua cara. Yang pertama dengan mensyukuri hidayah yang saat ini sudah kita miliki. Istiqomahnya kita untuk sholat 5 waktu, istiqomahnya kita untuk bersedekah, berbuat baik kepada keluarga, itu harus kita syukuri. Lalu yang kedua adalah terus menerus berdoa, memohon dengan lirih, dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala untuk terus diberi hidayah. Karena yang memberi hidayah adalah Allah. Jadi memintanya dengan serius hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita tutup Bapak sekalian, marilah kita berdoa dulu bersama-sama agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, dan kita akan mengamalkan juga tadi yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bahwasanya adab meminta kepada Allah adalah dengan memuji Allah terlebih dahulu, baru meminta hajat yang diinginkan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang merasa, kok aku doa sama Allah lama banget dikabulkannya, mungkin cara memintanya yang salah, mungkin adabnya yang kurang baik. Maka kita akan berdoa, dan ini adalah contoh dari hadis bagaimana pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu
hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhaduka annaka Allahul ladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma tsabbitna 'alal islami hatta nalqaq, Allahumma tsabbitna 'ala ta'atika hatta nalqaq, Allahumma tsabbitna 'ala ta'atika hatta nalqaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Jika ada kurang lebihnya, ya, jika ada kesalahannya, ya, tadi di awal-awal mungkin sedikit terkagok-kagok, ya, karena masih mungkin sedikit capek, ya. Itu datangnya dari saya pribadi karena kekurangan saya sebagai seorang manusia dan dari setan. Jika ada baiknya maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di jalan yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.